Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 semua. Apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah ya. Oke, kali ini kembali lagi dengan Bu Anif. Tentunya kita akan membahas tematik muatan bahasa Indonesia kelas 2, tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Sekarang di tempat umum. Apakah anak-anak sudah tahu apa sih tempat umum itu? Jika belum tahu, mari kita bahas kali ini. Merawat dan menjaga tempat umum. Anak-anak semua, mari kita baca bersama-sama ya. Apakah tempat umum itu? Tempat umum adalah tempat yang selalu didatangi dan digunakan oleh banyak orang. Contoh tempat umum adalah halte bus, stasiun kereta api, dan terminal. Ada pula pasar, puskesmas, dan taman. Setiap orang datang ke tempat umum sesuai tujuannya masing-masing. Orang datang ke halte bus, stasiun kereta, dan terminal untuk berpergian. Orang datang ke pasar untuk berbelanja. Orang datang ke puskesmas untuk berobat. Orang datang ke taman untuk bermain dan menghibur diri. Agar nyaman, kita harus merawat tempat umum. Kita jaga kebersihan dan keindahan tempat umum. Jangan rusak benda-benda yang ada di sana. Dengan begitu, kita dapat terus memanfaatkan tempat umum. Oke, anak-anak, kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah tempat umum stasiun kereta api. Tampak bersih bukan? Kita harus tetap menjaga kebersihan tempat umum. Jika di tempat umum kotor, maka kita juga tidak nyaman. Kita mencium aroma yang tidak sedap, kemudian banyak berserakan sampah. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya adalah menjawab pertanyaan berdasarkan teks tadi. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan tempat umum? Apa tadi anak-anak? Iya, betul. Tempat yang selalu didatangi dan digunakan oleh banyak orang. Yang nomor 2, untuk apa orang-orang memanfaatkan tempat umum? Iya, tentunya untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan yang masing-masing. Ada yang ke stasiun, ke terminal untuk berpergian, jika ke pasar untuk berbelanja, ke taman untuk menghibur diri, dan ke puskesmas untuk berobat. Yang nomor 3, bagaimana cara kita merawat tempat umum? Nah, kira-kira apa yang anak-anak akan lakukan jika ada di tempat umum? Iya, betul. Kita merawatnya dengan menjaga kebersihannya dan tidak merusak fasilitas yang disediakan. Yang nomor 4, mengapa kita harus merawat tempat umum? Kenapa anak-anak? Tadi sudah kita baca ceritanya? Iya, betul. Agar tetap nyaman ketika digunakan, kemudian indah dan bersih. Paham ya sampai sini? Jadi tempat umum yang dimaksud adalah tempat yang selalu digunakan oleh banyak orang. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya yaitu adalah tempat-tempat umum. Nah, Ibu ada contoh ini. Ini adalah tempat umum halte bus, di mana orang-orang menunggu bus yang akan lewat dan mereka akan naiki. Yang selanjutnya yaitu adalah
pasar. Nah, ini adalah suasana pasar tradisional yang biasanya orang tua kita kunjungi untuk berbelanja. Yang selanjutnya yaitu adalah puskesmas, di mana orang-orang akan ke sini untuk berobat. Yang selanjutnya adalah ini ada tempat bermain untuk kita bersantai, kemudian bermain bersama teman-teman. Kemudian ini adalah stasiun kereta api. Kemudian ini adalah terminal bus. Kalau di Karawang yaitu ada terminal bus Kelari. Oke, sampai sini kita sudah mempelajari beberapa tempat umum. Dan tempat umum itu termasuk bandara, kemudian tempat berwisata, tempat bersejarah, itu juga termasuk tempat umum. Kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya Pak Danu petugas kebersihan judulnya. Kita akan membaca mengenai petugas kebersihan. Pak Danu adalah petugas kebersihan di lingkungan rumah ini. Setiap hari Pak Danu menyapu jalan. Sampah-sampah juga diangkut oleh Pak Danu. Pak Danu melakukan tugasnya hingga lingkungan menjadi bersih. Karena rajin bekerja, tubuh Pak Danu sehat. Tubuh Pak Danu sehat karena ia juga selalu menjaga kebersihan dan keluarganya. Itulah cerita Pak Danu, petugas kebersihan yang rajin. Nah, ini anak-anak adalah contoh dari tugas seorang petugas kebersihan. Dia membersihkan jalanan, kemudian menyapu dan mengangkut sampah. Ini juga termasuk pekerjaan yang mulia ya anak-anak. Apa jadinya jika tidak ada yang membersihkan jalan? Nah, sebetulnya kita juga harus nih anak-anak menjaga kebersihan lingkungan kita. Tidak hanya oleh petugas kebersihan saja, tapi seluruh warga masyarakat. Ini contohnya ada yang menyapu jalanan, kemudian ada yang membuang sampah yang menyumbat saluran air. Nah, sebaiknya semua warga juga ikut andil dalam membersihkan lingkungan mereka, sehingga beban petugas kebersihan itu berkurang. Oke, selanjutnya ini ada gambar dua orang sedang membersihkan lingkungan depan rumahnya. Tampak bersih ya depan rumahnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah asal air. Nah, anak-anak kita di rumah pasti punya air. Bagaimana jika kita tidak memiliki air di rumah? Wah, bahaya sekali ya anak-anak. Kita baca bersama-sama ya. Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Air biasanya digunakan untuk memasak, mencuci pakaian, minum, dan mandi. Tanpa air, manusia akan sulit bertahan hidup. Asal air nih anak-anak. Kalau di kota, air berasal dari perusahaan air minum atau air sumur pompa. Sedangkan kalau di desa, air itu berasal dari sumur atau sungai. Karena sungai di desa lebih bersih ya daripada di kota dan dapat dijadikan sumber air. Kemudian syarat utama air, airnya harus bersih, tidak berbau, kemudian tidak mengandung zat berbahaya. Sampai sini paham ya anak-anak dari mana air berasal dan ada di rumah kita. Kita lanjutkan lagi. Menjaga kebersihan di tempat wisata. Nah, anak-anak di tempat wisata juga kita harus menjaga kebersihan. Bagaimana jika tempat wisatanya tidak bersih? Maka pengunjungnya pun akan merasa tidak nyaman. Nah, ini ada beberapa tempat wisata. Yang pertama ada perkebunan teh. Nah, ini lokasinya di pegunungan ya.
di mana tempatnya sejuk. Kemudian, jika kita ke kebun teh, jangan sampai membuang sampah sembarangan. Kemudian ada tempat agrowisata Kopeng Gunung Sari. Ini adalah salah satu tempat agrowisata. Di tempat agrowisata ini kita bisa belajar berkebun nih anak-anak, bisa belajar menanam, kemudian melakukan banyak kegiatan. Bisa juga outbound di sini. Kemudian yang terakhir ini adalah pantai. Ketika kita berlibur ke pantai, maka harus juga menjaga kebersihan pantainya. Kemudian fasilitas yang ada di pantai seperti kamar mandi yang kita gunakan. Nah, anak-anak, jika kita ke pantai, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apabila kita membuang sampah sembarangan, itu dapat merusak lingkungan dari pantai itu sendiri. Lautnya nanti akan tercemar, kemudian binatang-binatang yang ada di laut dapat mengkonsumsi sampah yang kita buang karena mereka anggap itu makanan dan itu dapat membahayakan hidup mereka. Misalnya nih, kura-kura yang sering ke darat, apabila mereka sedang lapar kemudian menemukan tumpukan sampah, mereka pikir itu adalah makanannya, sehingga mereka makan. Dan jika itu terjadi, maka kura-kura itu akan mengalami sakit dan dapat membunuh kura-kura tersebut. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Jadi kita sudah belajar mengenai menjaga kebersihan di tempat umum. Semoga materi yang hari ini kita bahas dapat membantu anak-anak untuk belajar di rumah. Tetap semangat dan jangan lupa untuk mengisi LKS dan buku cerahnya di rumah. Terima kasih sudah menonton video dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.